فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Mungkin yang tepat pertanyaannya, bagaimana kiat agar kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian atau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pertanyaan yang lebih tepat, karena tawakal itu artinya melakukan sesuatu atau melakukan sebab kemudian menyerahkan keberhasilan atau hasil akhir dari apa yang kita lakukan tersebut kepada Allah, itu arti tawakal. Ya, adapun terkait dengan ujian, tentu yang tepat adalah bagaimana kiat agar kita bisa bersabar tatkala kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perlu kita ketahui, banyak kita berpikir bahwa ujian itu hanya sesuatu yang menyedihkan saja. Ya, sesuatu yang menyedihkan. Contoh misalnya sakit, contoh misalnya dijauhi oleh teman setelah kita berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan syariat, kita mengatakan itu ujian. Ya, banyak kita tidak menyadari bahwa ujian itu termasuk hal-hal yang membahagiakan kita. Sebagaimana kefakiran adalah ujian, maka kelapangan atau kekayaan juga ujian. Sebagaimana penyakit adalah ujian, kesehatan juga ujian. Ya, jadi kita harus pahami bahwa hidup kita dalam kehidupan dunia semua adalah ujian. Semua adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan. Semuanya adalah ujian untuk kalian. Maka perlu kita sadari ini. Ya, kadangkala seorang yang sehat, tatkala tidak merasa ia sedang berada dalam ujian, maka dia tidak memperbaiki hidupnya. Seorang yang lapang hidupnya, memiliki harta dan sebagainya, dia tidak menyadari ia sedang diuji oleh Allah SWT, sehingga ia tidak memperbaiki dirinya. Ya, sehingga orang akan memperbaiki dirinya tatkala sakit. Karena dia yakin ini ujian Allah. Ya, orang akan memperbaiki dirinya tatkala dia miskin. Dia meyakini bahwa ini ujian Allah. Orang akan memperbaiki dirinya tatkala ia sedih. Ia yakin ini ujian Allah SWT. Tapi banyak orang yang tidak menyadari dia harus memperbaiki dirinya tatkala ia diberi kelapangan, kebahagiaan. Karena hakikatnya itu ujian. Bahkan para ulama mengatakan ujian kelapangan, ujian kekayaan, ujian kegembiraan dan sebagainya itu jauh lebih sulit untuk dilalui daripada ujian sebaliknya. Artinya tatkala seorang diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan, dengan seorang diuji oleh Allah SWT dengan kekayaan, biasanya yang lebih banyak selamat adalah yang diuji dengan kemiskinan. Karena Nabi SAW mengatakan, aku lihat surga, kata Rasulullah, kiranya aku dapati penduduk surga terbanyak adalah fuqara. Penduduk surga yang terbanyak adalah orang-orang miskin. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, jarak antara orang miskin dengan orang kaya masuk surga setengah hari atau 500 tahun. Karena orang-orang diuji dengan kesulitan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesedihan, mayoritasnya kembali kepada Allah. Mayoritasnya kembali kepada Allah. Dan ini kita akui dalam hidup kita. Kalau sudah banyak masalah dalam hidup kita sehingga beban banyak dalam kehidupan, biasanya kita akan lebih khusyuk salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang tatkala susah dia baru tahu jalan ke masjid. Banyak orang tatkala susah baru tahu dia harus menutup aurat. Tapi tatkala Allah berikan kepadanya kelapangan, banyak orang lupa. Ya, maka ini yang pertama yang kita ingatkan, semoga ini menjadi hal yang menyadarkan kita bahwa semua waktu kita dalam kehidupan dunia dan semua keadaan kita dalam kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan adalah ujian dari Allah SWT. Kalau diuji dengan kelapangan, diuji dengan harta, diuji dengan kebahagiaan, apakah kita bisa bersyukur kepada Allah dengannya? Sebaliknya, tatkala Allah menguji kita dengan musibah,
dengan sesuatu menyedihkan, dengan kesempitan, dengan kefakiran, sakit dan yang lainnya, Allah ingin menguji kita apakah kita bisa bersabar atau tidak. Ya, adapun kiat untuk bisa bersabar dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertama, sadarilah bahwa kita adalah hamba Allah. Kita diatur. Apa yang terjadi pada kita merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan untuk menguatkan kesabaran seorang dalam menghadapi ujian dari Allah, dia harus kuatkan keimanannya dengan takdir. Bukankah Nabi kita yang mulia SAW yang berkata, tatkala Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada beliau tentang iman, maka Nabi jelaskan poin yang keenam dari rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir Allah, baik yang baik, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tatkala seorang menguatkan imannya, menguatkan keyakinannya dengan ketentuan Allah terhadap dirinya, pasti dia akan ridha dengan ketentuan itu karena dia adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Allah menciptakan dia, Allah mengatur dia, dan Allah akan melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang kita kehendaki. Maka dengan keimanan yang kita besarkan tentang takdir, akan menjadikan kita mampu bersabar di atas ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ya, mampu bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ya. Kemudian berikutnya bacalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang bersabar. Apa janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang bersabar atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya? Banyak, baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW. Ya, di mana Allah SWT mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bisa bersabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini orang-orang yang tatkala ditimpa sebuah musibah dari Allah SWT, maka dia akan berkata, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ya, menunjukkan akan kesabarannya, menunjukkan akan ketabahannya. Maka apa janji besar yang Allah firmankan? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Allah akan berselawat kepada hamba ini yang bisa bersabar tatkala diuji oleh Allah. Artinya Allah akan banggakan hamba ini di hadapan malaikat. Lihat fulan, lihat fulan, lihat fulan. Lihat fulana, lihat fulana. Bisa bersabar atas musibah yang kutimpakan kepadanya. Dan warahmah. Hamba ini akan selalu mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapat petunjuk. Dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Selalu akan diturunkan untuknya kasih sayang Allah, rahmat Allah SWT. Kemudian selalu akan dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Subhanallah, janji besar bagi orang-orang yang mampu bersabar. Bahkan Allah mengatakan di akhirat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar niscaya kelak di akhirat Allah akan anugerahkan kepada mereka pahala tanpa ada perhitungan dari Allah. Tanpa ada batas, Allah akan berikan kepada mereka balasan yang besar tatkala hamba ini bertemu dengan Allah. Jadi samping kuatkan keimanan kita kepada takdir, ya, kuatkan keimanan kita kepada takdir, maka coba baca di dalam Al-Qur'an, baca di dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang memiliki sifat as-sabr, kesabaran tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah.